Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat selalu Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini cukup gabut ya. Jadi saya dengan Kang Piul ini ya sambil beristirahat, sambil nongkrong, sambil ngonten, intinya seperti itu ya. Jadi niatnya kita itu mau mancing ke sungai sambil nunggu temen tapi nggak datang-datang. Jadi beginilah, kalau nggak ada dengan sangu, nggak ada kegiatan, kita ingin mancing gitu ya Kang Pio. Mumpung terang cuacanya lagi bagus. Nah, sambil nunggu temen ya kita sapa sahabat-sahabat Kang Pio ya, ngonten tambah gabut gitu intinya mah. Tapi peralatan untuk pancingan udah lengkapnya Kangnya. Ada itu. Ya Kang, kadang suka berpikir kita tuh untuk cari makan sehari-hari aja kita pengen ikan teh harus ke sungai ya, nggak kayak orang lain misalkan beli ke pasar ya. Beli ke pasar tinggal dapat ikan, kita mah aduh susah payah. Kapan itu Kang ya? Bisa kaya gitu kayak orang lain. Tinggal makan. Usah. Kang Biol pengen kaya? Ya pengen Kang atuh jadi capek hidup miskin ya Kang. Ya Allah. Ya gini Kang. Ya. Ini saya sedikit berbagi pengalaman, sharing, mungkin cerita juga sama sahabat-sahabat ya terkait keluhan Kang Biol tadi ya. Jadi kenapa ya Kang kita hidup miskin dari dulu tidak ada peningkatan? Mungkin begitu ya maksud Kang Biol. Ya begitu. Begini Kang. Jadi pada dasarnya saya dulu pernah mendapat cerita dari ya guru-guru saya gitu. Hidup ini ibarat kita di supermarket Kang Pio. Jadi hidup kita diibaratkan supermarket di supermarket ya. Kita boleh mengambil barang apa saja sesuka hati kita ketika kita memiliki uang sebagai orang yang kaya ya. Misalkan orang kaya nih pengen beli roti satu, tinggal ambil nanti bayar di kasir seharga satu roti. Pengen beli roti 3 misalkan, nanti di kasir bayar juga seharga roti itu sebanyak 3 buah misalkan. Nah sedangkan kita yang miskin Kang Biol itu tidak harus bayar di kasir karena kita tidak punya kemampuan untuk membeli barang yang ada di supermarket. Nah itu bedanya ya. Kita orang miskin misalkan. Dan kita pun ketika keluar dari pintu supermarket itu tidak akan ditanya Kang oleh kasir karena kita tidak mampu membeli barang. Nah itu bahasa kiasnya. Arti ke dalamnya begini Kang. Kita sebagai orang miskin di akhirat kelak ini, bicara di akhirat ya, lebih dalam lagi nih Kang. Kalau orang kaya itu pasti ngantri Kang untuk mempertanggungjawabkan harta bendanya ketika hidup di dunia. Misalkan begini, harta itu diperoleh dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Sedangkan kita orang miskin Kang tidak akan diminta pertanggungjawaban seperti itu. Seperti di kasir, kalau orang kaya itu mesti ngantri karena harus bayar. Nah sedangkan kita ya bablas gitu kan. Nanti di akhirat juga gitu Kang. Nah apakah Kang Piul masih tidak bersyukur nih sebagai orang miskin kayak saya? Nah, ya bersyukur sih Kang. Ya intinya seperti itu Kang. Jadi pada dasarnya pesan guru saya pernah mengatakan, walaupun harta kita itu hanya sebatas kancing baju, itu nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya Kang Biol. Nah sekarang yang punya uang ratusan juta itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Uang itu dari mana? Apakah dari hasil yang halal atau
hasil yang tidak baik itu akan dipertanggungjawabkan di sana. Kita ringan Kang, tidak akan dihisap Kang karena tidak punya apa-apa itu. Jadi pada dasarnya seperti itu Kang Piul. Ya juga sih Kang ya. Ya. Kita pas mau pulang ke akhirat itu tinggal udah punya apa sih, nggak punya apa-apa, udah lewat gitu. Nah, intinya seperti itu. Kemudian begini Kang, setahu kita ya, setahu kita gitu ya, mestinya kita jangan sampai berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki Kang. Jika memang kita ditakdirkan hidup di dunia ini sebagai orang miskin, bersabarlah Kang Piul. Karena setelah kematian kemiskinan itu akan sirna. Kita tinggal tunggu kematian aja. Setelah kita meninggal, kita itu tidak akan miskin lagi. Karena Amin. pada dasarnya bukan harta benda ataupun kekayaan tentang kita di hadapan Allah itu bukan itu yang diukur Kang. Jadi bukan karena ini kaya, ini miskin. Tetap mau kaya mau miskin kita di hadapan Tuhan itu sama Kang Piul. Kemudian kita juga di sini jangan sampai gitu ya. Tadi berburuk sangka sama Allah, kita itu wajib bersyukur. Siapa tahu Kang, rezeki kita masih tersimpan di surga di sana. Nah, jadi di sana itu rezeki kita sudah menunggu setelah kematian. Mudah-mudahan kita dengan miskin seperti ini kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang yang kaya banyak duitnya Kang, belum tentu bisa ibadah dengan khusyuk. Iya. Banyak urusan lah ke sana ke sini. Ingat mobil nggak dikunci, katanya takut ada yang nyolong. Nah, gitu. Sholat pun kadang-kadang ya kalau yang ini tidak bisa nggak kebagian waktu. Kita mah banyak waktu Kang, karena pengangguran itu tadi ya. Nah, itu bersyukurnya sebagai orang miskin. Kemudian ya ini sebagai saran juga ya bagi sahabat-sahabat, jangan berkecil hati, tetap semangat. Karena setahu saya Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Kang. Jadi yang namanya kekayaan itu bukan terletak pada harta bendanya Kang Pio, melainkan pada ketenangan hati dan jiwa seseorang. Jadi ketika kita enak makan, enak tidur, nah nikmatlah segalanya. Itulah orang yang kaya sesungguhnya Kang. Kalau menurut pemahaman saya yang bodoh gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan kita ini tergolong ya umat manusia yang banyak bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita lebih mudah dalam meraih surganya Allah kelak Kang. Amin, amin. Nah, itu ketika orang miskin mah dihisabnya nggak lama Kang. Doang. Dan kadang saya berpikirnya begini Kang, ketika kita hidup di kampung serba kekurangan, susah lah intinya ya Kang, seperti itu ya. Dan sakitnya kita pun nggak pernah yang muluk-muluk Kang. Paling flu ya paling gitu. Batuk, demam, flu itu udah full Kang. Kalau orang kaya mah ada stroke, kolesterol. Kanker, kita mau kolesterol gimana om, tiap hari makannya daun singkong. Paling asam urat. Asam urat. Ya kita cukup dengan obat warung. Kalau orang kaya mah harus berobat ke Singapura, saya dengar kemana-mana. Itu udah bukan ukuran kita lah. Jadi pada intinya nikmati, syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Niscaya Allah akan selalu memberikan rezeki kepada kita. Amin. Itu Kang Piol kalau menurut pendapat saya. Jadi Kang Piol tetap jangan berkecil hati, kita tetap semangat. Jadi ingat sahabat-sahabat, takdir itu memang milik Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ikhtiar dan doa milik kita Kang Piol. Ketika kita rajin berdoa, insya Allah yakin saya Allah akan mengabulkan semua doa kita. Tergantung waktunya ya, kapan ya. Jadi kita hanya tinggal menunggu. Doa, usaha, ikhtiar. Itu ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Itu singkatan dari duit. Insya Allah Kang duitnya datang sendiri. Amin. Bercanda sahabat-sahabat, itu tambah galau, tambah gabut kita sambil nunggu teman-teman. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya. Buat sahabat-sahabat Kang Jai, yang baik-baiknya silahkan diambil, yang jelek-jeleknya dibuang saja. Ya ini
semata-mata karena kebodohan kami berdua yang keterbatasan pengalaman juga keterbatasan ilmu. Mudah-mudahan ini semua tidak sekedar menjadi tontonan tapi juga menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Kang Yul. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik dan terus lebih baik lagi ke depannya. Tetap semangat bagi orang miskin. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.